Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Fundamentals of Physics. Kita bertemu kembali di mata kuliah Fisika Dasar pada topik rotation atau gerak rotasi, circular motion. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang gerak lurus atau translasi dengan berbagai besarannya, ya, ada constant velocity, constant acceleration, ya, percepatan konstan, ya. Dan pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pada gerak khusus, yaitu rotasi, di mana lintasannya itu ada pathnya, adalah bentuknya adalah circular, ya, bentuknya lingkaran, ya, cycling, ya. Baik, sebelum kita melanjutkan, ini kita ingat kembali pada gerak, karena nanti gerak rotasi akan ada banyak kemiripan, ya, dengan gerak lurus, hanya berbeda berbeda besarannya saja, ya. Jadi kalau di gerak lurus kita punya constant velocity, kecepatan konstan. Benda itu bergerak. Kalau tidak bergerak, ya velocity-nya 0, ya. Jadi untuk bergerak dia butuh velocity, butuh kecepatan, ya. Kalau kecepatan konstan dia bergerak, tapi tidak tambah cepat, tidak tambah lambat, menggunakan konstan. Itu samanya yang penting adalah ini hubungan antara posisi, jarak dengan kecepatan serta waktunya. Untuk case yang kedua, constant acceleration, di mana percepatan konstan. Percepatan konstan berarti benda itu bergerak lurus dengan pertama cepat, atau deceleration, dia akan memperlambat diri, ya. Persamaannya kita ada, ya, karena dia ada percepatan, ada initial velocity, ya, kemudian velocity after the time itu, kemudian position bisa dalam x direction, juga dalam y, ya. Seperti case free fall, kemudian vertical motion, ya. Ini ada 3 persamaan penting. Persamaan terakhir ini kalau kita punya datanya velocity dan juga percepatan, tapi data time-nya kita tidak ready, ya, kita persamaan itu. Baik. Sebelum kita melangkah lebih jauh tentang rotation, sedikit kita gambarkan bagaimana penerapan gerak rotasi di chemical engineering, ya. Seperti yang kita lihat di sini, this is what we call cyclone. Cyclone ini adalah unit to separate gas and solid, ya, untuk memisahkan gas dan padatan. Biasanya untuk pabrik-pabrik yang melibatkan padatan dan gas, ya, pabrik semen biasanya, ya, semen, kemudian susu krim, ya, ada alat-alat yang cyclone. Jadi nanti gas dan padatan itu akan masuk ke cyclone, kemudian dia akan muter karena gravity dan juga karena density, ya, density-nya padatan lebih besar, dia akan mudah untuk jatuh, sementara gasnya dia akan ke atas. Kenapa? Karena density-nya lebih ringan. Itu yang disebut dengan cyclone. We have also ball mill, ya, kita punya juga ball mill. Ball mill ini untuk crusher, jadi dia untuk the crushing, ya, size reduction, ya, ukurannya menjadi lebih kecil, dikeras, dihancurkan, kemudian dihaluskan, di refining. Ini alat-alat industri, ya, yang terkait dengan rotation. Baik. Kita masuk ke rotation. Jadi kalau di translasi gerak lurus itu merujuk atau merefer kepada gerak objek yang mana pathnya atau line-nya, trajektorinya adalah lurus, garis lurus, maka rotation ini berarti movement, displacement of the object, perpindahan atau pergerakan dari sebuah benda, di mana line-nya atau path-nya, ya, trajektorinya, ya, ini adalah berbentuk lingkaran, lingkar, maka disebut dengan gerak melingkar.
lintasannya ini bentuknya adalah bentuk lingkaran. Pertanyaannya adalah kemudian kenapa dia mempunyai line, mempunyai lintasan berbentuk lingkaran, dan apa perbedaannya? Ya kalau perbedaannya saya kira yang paling mudah ya bentuk lintasannya ya, line-nya berbeda. Kalau gerak lurus jelas line-nya ya straight line ya. Tapi kalau melingkar ya lintasannya melingkar. Tapi ada yang membedakan, nanti kita akan lihat. Ya. Oke, ini misalnya translation ya, gerak lurus. Pada gerak lurus translasi, misalnya ada bola bergerak dari A menuju B, B menuju C. Ini vektor ya, vektor besaran fisika yang punya arah. Vektor kecepatan di arahnya selalu ke depan, lurus. Kenapa? Karena dia memang geraknya lurus, tidak berubah. Kalau mundur yang mundur. Adanya adalah tambah cepat atau tambah lama. Sampai nanti kalau ada gaya eksternal yang akan mempengaruhi. Kalau tidak ya seperti ini terus ya. Berbeda dengan rotation ya, atau circular motion ya. Misalnya kita punya bola ya, bola juga, tapi kemudian ada pengikatnya biasanya ya, pengikatnya, kemudian dia diputar dari A menuju B, B menuju C ya. A menuju B, B menuju C ya. Ini kalau kita lihat secara fisika, ini kecepatan linearnya berubah-ubah arahnya ya. Di sini di A arahnya ke sini, B arahnya kemana, C arahnya ke sini. Tapi memang poinnya adalah dia tegak lurus ya, tangensial terhadap lintasannya ini. Maka sering-sering disebut juga dengan kecepatan tangensial, katakanlah begitu ya. Kecepatan linear pada gerak melingkar, kecepatan linear pada gerak melingkar, arahnya berubah terus. Kenapa bisa begitu? Ini berbeda, kalau ini tidak berubah ya arahnya. Kenapa bisa begitu? Karena di sini dalam clockmaker ada namanya centripetal atau radial acceleration. Ada percepatan radial di sini. Ada percepatan centripetal di sini. Inilah yang kemudian menyebabkan kecepatan linear kepada gerak melingkar ini berubah-ubah arahnya karena pengaruh percepatan sentripetal atau radial ini. Berubah terus dan dia akhirnya bergeraknya melingkar. Ini poin 1 yang membedakan antara rotasi dan translasi, adalah adanya centripetal atau radial acceleration yang mana tidak ada di gerak translasi. Baik, kita akan lihat lebih jauh itu satu-satu. Jadi kalau kita punya misalnya objek ya yang bergerak melingkar di sini misalnya, entah di sini bola atau whatever lah yang melingkar ya, maka dia akan memiliki kecepatan linear. Kalau nanti tambah cepat berarti juga punya percepatan linear atau percepatan tangensial. Ada juga tadi radial acceleration, ada percepatan ke arah radialnya atau sentripetalnya tadi ya. Ya. Juga ada jari-jari di sini. Ada namanya nanti ada kecepatan sudut, ada posisi sudutnya, ada percepatan sudutnya. Ini beberapa kuantitas pada gerak melingkar. Jadi sederhananya pada gerak melingkar ini kita pilih ada 2 di sini kuantitasnya. Misalnya ada tangensial, ada yang linear, ada yang angular atau yang berputar ya, membentuk sudut. Kalau linear tangensial ini dia tidak membentuk sudut. Misalnya jari-jari, kemudian panjang lintasan,
kecepatan linear, percepatan tangensial, percepatan sentripetal, ini tidak ada sudutnya. Sementara kalau angular ini ada membentuk sudut, ada periode, frekuensi, percepatan sudut dan seterusnya. Kita akan lanjutkan. Silahkan dicermati dulu. Kalau belum paham silahkan diputar ulang videonya. Kita lanjutkan di next part video.